Don'ts, Protocol, and Ethics. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Keisha Nurnindia dengan NIM 173231134. Saya Safira Anastasia dengan NIM 173231092. Saya Syifa Nurandini Safitri dengan NIM 173231115. Saya Dicita Bodhirakita dengan NIM 173231035. Selamat menyaksikan. Hai. Jadi di sini aku ingin menjelaskan terkait dengan definisi dari protokol. Tapi sebelum itu aku pengen tahu deh, kira-kira teman-teman di sini tahu gak sih apa itu protokol? Oke, aku kasih waktu kalian untuk jawab ya. Nah, benar banget nih. Jadi, protokol itu merupakan suatu aturan yang isinya itu mengatur cara berinteraksi di dalam lingkungan profesional, pemerintahan, maupun sosial. Tapi, apa sih kira-kira tujuan dari adanya protokol ini? Nah, protokol ini bertujuan untuk membantu memastikan semua orang tahu bagaimana cara berkomunikasi, berperilaku, hingga bekerja sama dengan cara yang sopan dan juga terstruktur. Karena protokol ini kan merupakan sebuah aturan yang mana aturan ini wajib dan harus dipatuhi oleh semua orang terhadap adanya protokol tersebut. Hal ini dilakukan sebagai kerangka kerja yang bisa memudahkan hubungan dan komunikasi agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di dalam berdiplomasi juga dibutuhkan adanya peran protokol. Kenapa sih protokol ini diperlukan dalam berdiplomasi? Karena protokol dan diplomasi ini digunakan sebagai cara untuk mengutamakan dan mementingkan kind and respectful exchanges, yang bisa diartikan sebagai menciptakan adanya pertukaran untuk saling menghormati, untuk saling menghargai antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya di dalam negara-negara yang terlibat di dalam suatu pertemuan, sehingga nantinya menghasilkan diplomasi yang sehat di dalam adanya negosiasi. Ketika nantinya protokol ini dijalankan dengan baik, komunikasinya juga bisa berjalan dengan lebih lancar, hubungannya juga bisa lebih kuat, dan hasil dari proses diplomasinya juga bisa menjadi lebih sehat. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira ada nggak ya ruang fleksibilitas di dalam protokol? Jawabannya itu nggak ada, karena protokol itu bersifat sama dan rata. Jadi semuanya itu harus mengikuti aturan yang ada. Dalam sebuah kegiatan diplomasi, terdapat variasi protokol yang perlu dijalankan untuk dapat menjamin berjalannya kegiatan diplomasi. Salah satunya adalah pengaturan tempat duduk. Terkait dengan pengaturan tempat duduk ini biasanya ditentukan oleh negara penyelenggara kegiatan diplomasi. Namun, pada umumnya, penempatan tempat duduk ini mengikuti urutan alfabetikal. Selanjutnya terkait dengan protokol pada penempatan bendera. Penempatan bendera negara-negara harus setara, tidak ada yang boleh lebih rendah daripada bendera negara lain. Perbedaan tinggi bendera negara yang lain yang ada dapat mengindikasikan adanya pelecehan terhadap negara tersebut. Selanjutnya dalam aturan berpakaian. Dalam aturan berpakaian,
Peserta dari sebuah kegiatan diplomasi diwajibkan untuk menggunakan pakaian formal. Contohnya adalah pada kegiatan KTT ASEAN, di mana setiap negara anggota diwajibkan untuk menggunakan jas. Tetapi dalam KTT ASEAN terdapat eksepsi di mana apabila terjadi di Indonesia dapat mengenakan pakaian batik karena pakaian batik dianggap sebagai pakaian formal di negara tersebut. Selanjutnya, dalam menggunakan soft power dalam kegiatan diplomasi, terdapat 3 aspek yang penting untuk diperhatikan pada bagian soft power ini, yaitu alat komunikasi, alat fisik, dan perangkat pola pikir. Alat komunikasi seperti penggunaan bahasa dan gerak tubuh yang digunakan oleh seorang diplomat dapat memberikan kesan terhadap diplomat lain. Hal ini dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya sebuah kegiatan diplomasi. Selain itu, adanya alat fisik seperti pengaturan dekorasi, makanan, dan hadiah yang diberikan dapat memberikan kesan yang sama terhadap seorang diplomat. Yang terakhir, terdapat pada perangkat pola pikir. Sikap yang meningkatkan diplomasi dapat memberikan pengaruh terhadap sebuah kegiatan diplomasi. Nah, jadi tadi kan kalian udah dengar tentang variasi dari protokol. Nextnya aku mau ngejelasin tentang etika dalam diplomasi. Coba kita bayangin aja, diplomasi itu kayak ngobrol atau negosiasi sama 2 orang, cuma skalanya yang lebih gede, misalnya antara negara atau organisasi internasional. Nah, etika dalam diplomasi itu sendiri itu semacam aturan main yang gak tertulis supaya negosiasi ini tetap berjalan dengan baik, sopan, dan gak bikin hubungan jadi lebih kacau. Jadi apa sih inti dari etika dalam diplomasi itu sendiri? Yang pertama itu ada jujur, tapi jangan norak. Kalau lagi ngomong atau negosiasi, usahain tetap jujur, jangan bikin janji yang palsu atau ngomong sesuatu cuma buat menyenangkan pihak lawan, tapi akhirnya malah bohong. Tapi ya nggak berarti juga untuk menyebar aib negara atau segala macamnya. Yang kedua ada menghormatin orang lain. Nggak peduli lawan bicaranya itu adalah dari negara yang kecil atau dari mana, tapi kita tetap harus menyetarakan semuanya dengan sopan dan sejajar. Yang ketiga ada mengutamakan ngobrol daripada berantem. Diplomasi itu kan tujuannya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tanpa harus perang dan ribut-ribut lagi. Jadi ya ngobrol dengan baik-baik, cari solusi yang sama-sama enak untuk kedua belah pihak. Yang keempat itu adalah manusiawi. Jangan sampai kesepakatan yang dibuat malah ngerugiin banyak orang atau melanggar hak asasi manusia. Misalnya jangan bikin perjanjian yang bikin rakyat sengsara cuma buat kepentingan satu kaum. Yang kelima ada jangan main curang. Manipulasi atau ngejebak pihak lain itu enggak banget sebenarnya dalam diplomasi. Misalnya ngasih info palsu untuk keuntungan sendiri atau manfaatin kelemahan dari lawan. Yang keenam adalah menepati janji. Jadi kalau udah bikin kesepakatan, jangan tiba-tiba nggak jadi atau diputus sebelah pihak. Janji yang dilanggar itu nggak cuma bikin rusak hubungan, tapi juga bikin reputasi negara sendiri itu jelek. Nah, kenapa sih penting banget etika dalam diplomasi itu? Jadi sebenarnya diplomasi tanpa etika itu kayak main curang kalau kita lagi main game. Mungkin emang sekarang nggak berasa langsung efeknya, tapi nantinya itu bakal bikin jelek negara sendiri atau hubungan-hubungan dalam berdiplomasi nantinya. Jadi intinya sih etika dalam diplomasi itu kayak aturan sopan santun di level internasional. Kita profesional, respect, dan jangan bikin drama yang nggak perlu. Nah, karena kita udah tahu apa itu definisi etika, sekarang kita cari tahu yuk variasi dari etika. Variasinya bisa kita singkat menjadi SMART. Yang pertama, S, shake hand.
atau berjabat tangan. Berjabat tangan dengan tegas dan sopan. Tersenyum dan lakukan kontak mata saat berjabat tangan. Jangan berjabat tangan terlalu keras atau terlalu lemah. Pamit ya. Yang kedua, M. Meet and greet like a pro, atau bertemu dan menyapa seperti seorang profesional. Sapa semua orang dengan ramah dan formal. Sebutkan nama jika memungkinkan. Jangan melupakan nama atau jabatan orang yang Anda temui. Jangan terlihat terburu-buru atau mengabaikan orang lain. Yang ketiga, A. Ace Elevator and Door Etiquette, atau etika pintu. Dahulukan tamu atau rekan senior ketika masuk atau keluar pintu. Tahan pintu untuk orang lain jika diperlukan. Jangan terburu-buru masuk terlebih dahulu tanpa memperhatikan orang lain. Jangan membiarkan pintu menutup tanpa memastikan orang lain aman. Yang keempat, R. Restrict interruption, atau batasi interupsi. Dengarkan dengan seksama saat orang lain berbicara. Tunggu giliran berbicara dan gunakan isyarat nonverbal untuk menunjukkan. Jangan menyela pembicaraan kecuali benar-benar darurat. Jangan mengalihkan perhatian dengan gerakan atau suara yang mengganggu. Yang kelima, T. Thank people and wrap up properly, atau terima kasih kepada orang lain dan akhiri dengan baik. Ucapkan terima kasih secara spesifik atas waktu dan bantuan yang telah diberikan. Akhiri pertemuan dengan ucapan yang sopan dan profesional. Jangan terlihat tergesa-gesa mengakhiri percakapan. Jangan meninggalkan kesan dingin atau tidak peduli. Nah, salah satu contoh dari beretika bisa dilihat dari greetings yang mereka berikan, seperti handshakes atau berjabat tangan seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Selanjutnya, bows and nods atau membungkuk atau mengangguk, kisses atau yang contohnya seperti yang kita tahu di Indonesia itu bisa disebut juga dengan cipika-cipiki atau cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sekian video dari kami untuk memenuhi penilaian akhir mata kuliah negosiasi dan diplomasi. Terima kasih. Bye. Hai guys, jadi kita mau mulai bikin video. Lagi menentukan pakai HP siapa guys. Semua orang tahu bagaimana cara berperilaku, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan cara yang sopan dan Ngobrol kayak biasa, misalkan para 3. smart. Lagi. Gak les-lesan gak sih? Lagi. Smart. Kamu lihat dulu ya. Jadi intinya dari salah seks. profesional, pembentuk sosial. Perfect. Nah, beautiful girl. Ih, kayak wanita karir banget, lihat deh. Jadi posisi negara Singapura dalam kasus pembakaran hutan di wilayah Kalimantan ini, Singapura memberikan dukungan penuh untuk upaya-upaya pemadaman api yang sedang berada di wilayah Kalimantan. Bener sih. Jangan 1, 2, 3, 4, 5.